maka di sini hukum talaknya itu tidak jatuh dia. Nah, kalau dia sudah memahami makna kata-katanya itu, tapi dia pakai kata-kata sarih namanya ini, maka hukum perceraiannya itu jatuh dia. Apa itu kata syarih? Kata syarih itu apa? Ini dia. Wa kullu mashtuqqa min lafzi talaq, dan semua kata-kata yang diambil daripada lafaz talak. Artinya di sini maknanya, walaupun maknanya, tapi diambil dia makna itu dari kata talak. Misalnya kalau bahasa Indonesia talak itu kan kucerai kamu, kubebaskan kamu. Lamun bahasa kita ku sayang kamu. Lamun bahasa dari gunung tu ku sarah di wakah lampak di ku bak balin toloka di lingnya umpama itu diambil maknanya itu dari kata talak, maka hukumnya di sini tetap jatuh dia. Atau qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berpendapat maksudnya berkata di sini, alfazut talaqi as-sarihati thalathatun, lafaz talak yang terhitung lafaz talak yang sarih, yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam maknanya itu, salah satu banyaknya ada 3. Manapun yang dipakai 3 lafaz ini diucapkan oleh seorang laki-laki yang memahami maknanya, maka hukum talak perempuan itu jatuh. Pertama, at-talaku, kata-kata talak. Yang kedua wal firaq, cerai. Talak itu kan artinya itu lepas. Faraq itu artinya bercerai. Sarah itu artinya bebas. Begitu. Isa, cerai, bebas. Ini kalau diartikan ini, yang 3 kata ini dengan bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sasak, maka menurut Imam Syafi'i hukum talak orang itu adalah jatuh dia. Pertama talak seperti tadi itu, yaitu aku bebaskan kamu. Yang kedua faraq, aku pisah kamu. Yang ketiga aku lepas kamu. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, manapun kita pakai yang 3 lafaz ini, walaupun maknanya, walaupun artinya, maka tetap hukum perceraian orang itu adalah jatuh. Wahyal mazkuratu fil Qur'anil Karim, dan dialah yang 3 lafaz ini disebutkan dia di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala ahlu zahiri, wa qala ba'du ahli zahiri, berkata sebagian daripada penganut makna zahir Quran, penganut makna zahir hadis. Apa katanya? La yaqa'ut talaku illa bihadhihi salasi, tidak bisa jatuh talak, tidak bisa jatuh talak kecuali dengan ini lafaz yang 3. Nah, ini dibatasi dia oleh ahlu zahiri cuma 3 lafaz ini.
Bagaimana kalau kita pakai umpama terjemahannya seperti bahasa Indonesia? Begitu, terjemahan daripada talak, terjemahan daripada firak, terjemahan daripada sarah, itu kita pakai dia. Itu bukan namanya lafaz talak kan begitu. Terjemahan ini kita pakai menurut ahli zahiri, tidak dia jatuh. Misalnya laki-laki itu mengatakan kebebasan kamu begitu, atau ku lepas kamu, atau ku cerai kamu. Tidak dia ini menurut ahli zahiri, karena dia batasi ini yang bisa sah dipakai untuk berpisah dengan istri itu hanya 3 kata ini, yaitu talak, firak, dengan sarah. Selanjutnya, kalau menurut Imam Syafi'i kan itu dah ambil mastuqa min lafzi talak, kullu mastuqa min lafzi talak, jatuh begitu. Kita lanjut. Wala li'anna syar'a indama warada bihadhil alfadhi salasati, karena bahwasanya menurut ajaran agama innama warada, ini pakai innama, ini alat daripada kasar. Kalau kita baca ilmu balaghah ini namanya kasar. Karena bahwasanya menurut ajaran agama innama warada bihadhil lafzil salasati, hanya saja dia datang itu lafaz talak dengan ini lafaz yang 3 begitu. Jadi selain daripada 3 itu enggak dia. Kan di dalam ilmu balaghah itu ada namanya ijaz itu. Ada ijaz kasar, ada ijaz hazab. Kalau ijaz kasar itu adalah redaksi kata-kata yang tidak singkat di sana, tapi mengandung pemahaman yang lengkap, padat, dan tidak ada kata-kata yang dibuang di sana. Maka itu dinamakan dia dengan nama ijaz kasar. Contohnya umpama innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu adalah dengan niat. Singkat dia, tidak ada yang dibuang. Kemudian yang kedua ijaz itu namanya ijaz hazab. Ada kata-kata yang dibuang, bahkan ada huruf yang dibuang, ada satu lafaz dibuang, ada banyak jumlah dibuang. Walaupun dibuang kata-kata itu, namun tetap tidak menciderai tunjukan redaksi kata-kata itu. Maka itu dinamakan dia nama hazab, namanya ijaz hazab. Contohnya kan begitu dalam Al-Quran, walam aku bagiyah, satu huruf dibuang di sana. Asalnya walam akun bagiyah, huruf nunnya dibuang. Kalau kita bahas nanti panjang dia itu, banyak situ dibuang itu. Selanjutnya di sini pada ibarat yang mengatakan li'anna syar'a innama warada bihadhil alfadhis salasa, karena bahwasanya menurut syarak, artinya keterangan agama di sini dia datang lafaz talak itu dengan 3 lafaz ini saja. Begitu singkat dia dengan 3 lafaz ini saja, yaitu talak, firak, dengan sarah. Tidak ada tambahannya begitu. Kata ahlu zahiri, wahya ibadatun, dan dia kalau kita mengikuti apa yang datang dari syara itu, kita pakai, kita amalkan, itu termasuk namanya kita ibadah.
Kita bersiang pakai lapas talak, kita bersiang pakai lapas sarah, bersiang pakai lapas firaq. Itu namanya kita beribadah karena kita mengikuti tuntunan ajaran agama, begitu. Memakai lapasnya ini bukan berarti bersiangnya, bukan berarti bersiangnya itu beribadah, tetapi memakai lapas kata-kata yang tiga itu terhitung menjadi ibadah. Lu nanti siang seninan nonton bersiangkan ibadah, bukan itu, bukan bersiangnya ibadah. Memakai lapas talak ketika kita bercerai itu terhitung ibadah, kata ahlu zahiri. Qala wa min syurutiha, wa min syurutiha, dan sebagian daripada syarat lapas, wa min syurutiha al-labzu, dan sebagian daripada syaratnya cerai secara syarih itu adalah dengan memakai kata-kata. Tidak boleh memakai tulisan, tidak boleh memakai isyarat, tetapi memakai ucapan kata-kata. Itu syaratnya cerai secara syarih. Qala wajibal iktisaru al-lafzi syar'il waridi biha, maka wajib membatasi lapas itu al-lafzi syar'il waridi biha, atas lapas yang dibangsakan lapas itu kepada syariat agama Islam. Al-waridi biha, yang datang padanya. Lapas-lapas itu artinya datangnya dari hukum syara. Qala wal kinayatu, dan yang dinamakan lapas kinayah, bercerai secara kinayah. Di dalam ilmu balagah itu kan, di dalam ilmu balagah itu, yakni dalam ilmu bayan, yang dibahas di sana pertama tasbih, yang kedua majas, yang ketiga kinayah. Tasbih itu yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari segi sifatnya, itu tasbih. Sedangkan kalau majas itu adalah mengucapkan kata-kata yang tidak boleh dipahami makna kata-kata itu kepada maknanya yang sebenarnya. Itu namanya majas. Saya ulangi, majas itu mengucapkan kata-kata yang tidak boleh dipahami kata-kata itu kepada makna yang sebenarnya. Karena kalau dipahami kepada makna yang sebenarnya, itu akan bisa menimbulkan pemahaman yang mustahil tidak diterima oleh akal. Apabila begitu, maka itu dinamakan kata-kata itu majas. Kita contohkan umpama majas itu kan. Kita contohkan umpama yang namanya majas itu. Jadi mata bitul. Kita suruhnya di matanya. Tak mungkin kan begitu. Bagaimana caranya itu orang disuruh matanya yang nyedih, tetapi orang yang dotok bengan kan begitu. Nah itu kata-kata majas namanya. Atau begitu disuruh elaknya itu. Elak dikusukan kita kamu. Jadi elak bitul gitu. Elak disuruh nyedih. Itu juga kata-kata majas kan begitu. Atau majas itu kan begitu. Ini sering dipakai dia majas itu berbicara sehari-hari.
Namun kadang-kadang kita tidak menyadari atau memang tidak tahu. Misalnya kan seorang bercerita, telu bungkul buah isi keduren. Masa telu bungkul? Yang namanya telu bungkul itu kan dengan durinya, dengan gantuknya, dengan kulitnya. Padahal yang dimakan itu cuma isinya itu cuma segini banyaknya. Tapi bercerita telu bungkul isi buah isi keduren. Atau ada orang yang disuruh mesila begitu. Anta mesila alu. No ning bila kedit begitu. Aku pun dekutaan bila kedit ini dia bilang begitu. No tak berketuan di Kediri. Ini masa di Kediri tempat kita bertanya. Mungkin Kediri itu akan menjawab, Kediri di mana namanya bila kedit begitu. Akan menjawab Kedirinya nulu ans kedit tu begitu. Itu tidak mungkin kan begitu, namanya kata-kata majas. Yang dimaksud dengan Kediri orang Kediri saat begitu. Tapi begitulah ini bahasa. Nah, sedangkan kinayah itu kata-kata yang bisa dipahami dia kepada maknanya yang asli dan bisa dipahami dia kepada makna yang lain. Bisa dipahami dia kepada makna majazi. Karena kanggo tonu terpahamin yana tonu makna yang sebenarnya. Tapi boleh juga dipahami dia kepada makna majazi. Misalnya umpama besar kepala. Kan begitu. Ini orang besar kepala dia. Dua maknanya di sini besar kepala. Bisa maknanya asli. Tinggal kita lihat songkoknya itu nomor berapa kan begitu. Nomor selai jatuh songkok itu sudah namanya kepalanya besar. Tapi kalau biasa-biasa itu artinya biasa dikinayahkan dia kepada orang sombong begitu. Nah, selanjutnya bisa kinayah itu dipakai dia untuk bercerai. Bisa dipakai dia untuk bercerai. Sehingga kalau orang bercerai dengan kata-kata kinayah, dia tidak memakai kata syarih, maka tidak serta-merta jatuh talaknya seseorang itu. Karena dia mempunyai pemahaman dua. Kan begitu. Bisa maknanya yang sebenarnya, bisa maknanya kepada makna yang lain. Kalau kata kinayah itu dipakai dia untuk bercerai, apabila orang yang mengucapkan itu dia ucapkan dengan makna yang sebenarnya umpama, tidak jatuh talaknya. Misalnya ule wahala ning balembi begitu. Kata pula lebih laki-laki yang bersiang begitu. Dia suruh itu ule ala wahala ning balembi kan lo. Makna sebenarnya ya boleh jamak kan begitu. Ini belum dijatuh talaknya orang itu. Halo pada ina amak bi priri tene pakaian biapa bi begitu. Begitu. Itu kata kinayah. Nanti lalu kepada tu ni nak tolong aku nanti. Kumbe biar aku. Aku besiang aku jadi bongkok ini depan itu. Dia ajak itu orang. Kue itu pakaiannya, barang-barangnya diangkut begitu. Ini belum jatuh talaknya itu, karena dia pakai kata-kata kinayah. Aku nyuruh yulek tu kan, anak yang ya kedek tu, anuran mulek tu kan ini. Makanya kalau kata kinayah itu, ini menurut sebagian ulama. Dia bisa jatuh itu kata kinayah tergantung dari niat orang yang mengatakan itu. Niat dari suami yang mengatakan itu. Kalau niatnya itu sekedar nyuruh yule antin dan kuat lalu ngomeh begitu. Tidak dia jatuh. Tapi kalau niatnya itu. Kalau niatnya itu. Kalau niatnya itu sekedar
Kalau niatnya itu untuk bercerai, maka hukumnya jatuh talaknya. Cuma ini tempat saya kebingungan sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari yang lewat itu ada seorang bebalu begitu datang dia ke rumah. Ini Ingbe saya bilang begitu. Ragu ketuanang mami ini. Lama dia ini. Apa gembi ketuanang? Karena dia pun dia jatuh talaknya si omong anak-anak ini nih. Ingbe tanpa bersiang begitu. Lalu dia ceritakan untuk bersiap berjulur kekuat bersiap kancian ini. Nanti berlaku bersiang. Aku nak siang, aku nak begitu. Wahalu dia bilang ini. Wahalu dia bilang ini semamanya. Terus mamanya itu nelpon dia jatuh talakku dia bilang. Ini kata-kata wahalu begitu. Apakah jatuh ataukah tidak? Ini 2 kali dia itu bercerai itu. Malah ketiga kalinya kereng bersiap dengan semama. Bagaimana hukumnya sekarang? Wahalu. Ini saya ingat jadinya itu ibarat ilmu balagah. Ada namanya kasar hazab, ijaz hazab, singkat tapi ada kata-kata dibuang, kan begitu. Berarti leite dek disebut tono kata-kata seang ini tono isi sebutnya cuma doang. Berarti ada yang dibuang di sini kata-kata wahalu kuseang, kemudian begitu artinya. Maka hukum talaknya itu jatuh dia. Pada marantanan tonokan, pada marantan pernah, pada marantan kernet tono di ampenan. Sesela ni. Sesela ni dia bilang begitu. Artinya kan banyak dibuang kata-kata di sini. Siapa yang mau pulang ke Sisila? Ayo naik di mobil saya. Ayo naik di bemo saya. Begitu. Ada orang bertanya, ini Sisila begitu. Oh ini akan mengangkut muatan ke Sisila begitu. Dijawab begitu. Ini akan mengangkut muatan ke Sisila. Ini kata itu. Sudah pas itu. Berarti jatuh talaknya. Sejatuhkan dia. Lalu berketuan lani lenang halu saya bilang. Beliau ku jatuh watanya. Aku semel pun aja di sidor tak semel dia bilang begitu. Sama saya aja semel dia, sama yang lenang tak semel dia. Akhirnya wallahu alam kenapa dia itu. Berani dia ini mungkin dia mengharapkan itu bebalu. Ada yang tidak menjatuhkan dia. Akhirnya pergi dia ke Tuan Guru Najib ceritanya begitu. Syukur alhamdulillah sama pendapatnya dengan saya itu. Jatuh talak bini dia bilang itu. Burung dia jadinya mau itu memang begitu. Banyak alasannya orang ketika dia saling membenci begitu kan. Dimati-mati nah bersiap. Lagu Antono ingat dia nih. Patuan almarhum Tuan Guru Jalaluddin begitu. Dia selalu itulah menarak bertuan dengan ini dirasi jatuhan talak. Ya mulai berseang kamu. Aku tono anten berketuan mete jalan tini kajeng lese dan dia. Anten kajeng lese dan mungkin berketuan tu syarat doang alasan jatuhan dia bilang begitu. Ini almarhum magpurlah mudah-mudahan selamat dalam kubur. Saya ingat begitu. Bayangkan sudah berapa bulan itu janda itu begitu dia. Ingat juga dia kerja di patua almarhum itu begitu saya jatuhkan dia begitu. Ini kita lanjutin. Ini namanya kinayah. Qala. Wal kinayah tuh. Dan kata kinayah kita lanjutin. Apa itu kata kinayah? Ma yahtamilu talaka wa gairahu. Kata-kata yang mengandung makna talak dan mengandung makna selain daripada talak. Boleh tunjukannya kepada talak,
boleh tunjukannya kepada makna yang lain, maka itu dikatakan dia dengan nama kata kinayah. Contohnya, mislu anti ba'inun, kamu sudah ba'in. Ba'in bahwa yahtamilu bainunata aniziwaji, dan maka dia kata-kata ba'in itu boleh jadi maknanya itu bainunah aniziwaj. Coba turun ke bawah. Nomor 2, iz annal bainunata maknaha al-bu'du wal mufarakatu, begitu. Karena makna bainunah itu adalah al-bu'du, jauh, wal mufarakatu, dan maknanya itu berpisah. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada istrinya dengan mengatakan engkau adalah ba'in, sudah ba'in, ini boleh jadi maknanya bainunah, yaitu maknanya kamu sudah jauh dari aku, kan begitu. Tapi di sini tafsirkan yahtamilul bainunata anziwaji, boleh jadi kandungan maknanya itu jauh dari dari suami, jauh dari suami, hendak jatuh jadinya, kan begitu. Kama yahtamilul bainunata anisyarri, sebagaimana boleh jadi kandungan makna bainunah itu jauh daripada kejahatan. Kamu jauh dari kejahatan, maknanya, kan begitu. Wa mislu, dan umpama contohnya, amruki biadiki, urusanmu di tanganmu, terserah kamu bingung beja, begitu. Ini terserah kamu, kan. Amruki biadiki, urusanmu berada pada tanganmu, artinya pada dirimu sendiri. Dia umpama berlaku bersiang itu sama mamanya, siang pun, terserah kamu bingung beja, ini begitu umpama. Ini masih masih dia ini kinayah. Fa innaha tahmilu tamlikuha ismat, fa innahu tahmilu tamlikaha ismatuha. Boleh jadi, maka bahwasanya kata amruki biadiki itu boleh jadi kandungan maknanya itu memiliki ismahnya, artinya dia memiliki dirinya sendiri, terserah kamu dipelihara dirimu, kan begitu. Ini makna amruki biadiki itu. Kalau dia ucapkan kata ini, boleh jadi maknanya terserah kamu bimele melihara diri bi, atau bimele tolong memiliki dirimu sendiri. Kama tahmilu tamlikuha hurriyatat tasarruf, sebagaimana kandungan maknanya itu memiliki dirinya itu bebas untuk tasarruf, bebas untuk jual beli, bebas untuk transaksi, bebas untuk berbuat terserah. Itu makna amruki biadiki. Wa mislu, dan contohnya lagi ini, contoh daripada kinayah. Anti alayya haramun, begitu. Engkau terhadap diriku hukumnya haram. Ini anti alayya haramun, engkau terhadap diriku hukumnya haram. Laki-laki mengharamkan diri istrinya itu haram untuk dirinya. Bagaimana hukumnya ini? Kalau ada laki-laki mengharamkan istrinya terhadap dirinya, atau dia mengharamkan dirinya terhadap istrinya, ini fa innaha tahtamilu
hurmatal mut'ah biha, begitu. Maka dia ini kata-kata anti ala alayya haramun itu boleh jadi mengandung makna haram bersedap-sedap dengan dia. Boleh jadi mengandung makna haram bersedap-sedap, haram bersenang-senang dengan dia itu perempuan, bukan bermaksud untuk cerai. Nah kalau begitu nanti bagaimana ini hukumnya ini mengharamkan diri kepada istrinya itu. Watahtamilu hurmata izaiha, dan boleh jadi kandungannya adalah mengharamkan mengganggu dia. Suami itu mengharamkan mengganggu istrinya atau menyakiti istrinya. Itu maknanya masih tetap terhukum ini apabila laki-laki itu mengharamkan istrinya pada dirinya atau mengharamkan dirinya kepada istrinya, ini masih terhitung dia dalam kategori kinayah. Qala was-sarihu yaqa'u bihi talaqa min ghairi ihtiyajin ila niyatin tabayyunil muradi an minhu. Qala, dan kata-kata sarih itu jatuh dengan dia, kata-kata sarih itu talak, jatuh talak dengan dia itu kata-kata sarih. At-talaqu nitfa'il daripada yaqa'u min ghairi ihtiyajin ila niyatin tabayyunil muradi minhu, dengan tanpa butuh kepada niat yang menjelaskan tujuan daripada kata-kata itu. Namanya dia sarih, dan butuh itu keterangan daripada tujuan. Sudah pas, sudah tujuannya siang-siang, sudah begitu. Kenapa? Lizuhuri dalalatihi wa wuduhi maknahu, karena sangat jelas tujuannya dan sangat terang maknanya. Mana siang itu sudah jelas tujuannya. Jadi tidak butuh kata bantu untuk menjelaskan tujuannya itu. Sudah tujuannya itu jelas begitu. Pada wa yushtaratu fi wuqu'it talaqis sarihi, dan disyaratkan pada jatuhnya talak sarih, disyaratkan pada jatuhnya talak sarih. Nah ini apa syaratnya baru jatuh itu talak yang sarih itu? Ayyakuna lafzuhu mudhafan ila zaujati, bahwa adalah kata-kata itu diidhafatkan, dihubungkan dia kepada seorang istri. Yang kemunawah begitu, dia berkata kepada istrinya, baru dia jatuh talaknya. Kalau kepada pacarnya jaumpama kusiang kemunawah begitu, ya ndak sih dia jatuh begitu. Ka'iyakula, seperti bahwa ia berkata, suami itu atau orang itu kepada istrinya, zaujati talikon, istriku tertalak. Walaupun leite talmuni tane, tapi niatnya itu untuk itu, dia menceritakan dirinya bercerai dengan istrinya. Dia mengatakan, ini kan jumlah khabariyah dia pakai ini. Zaujati talikun, istriku tertalak. Yang nemu nilai itu. Begitu. Maka hukumnya jatuh itu. Nah ini saya kan mengajar ini sih. Maka demi ini dia jatuh talak ini tidak sebegitu. Orang saya mengajar begitu. Ini kalau ada orang itu mengatakan seperti saya ini, istriku tertalak, maka hukum perceraian orang itu jatuh talaknya, karena dia memakai kata-kata sareh begitu.
Tapi kalau guru saya begitu mengatakan, saya baca ini kan, saya baca ibarat dan menyutuhkan serta menerangkan. Kalau saya mengatakan zaujati talikun, tidak sejatuh begitu. Orang saya nerangkan, kalau tidak diterangkan tidak bisa sekian paham gitu. Atau dia pakai ini damir muhatab, anti talikun. Kalau muhatab ini kan dia di depan istrinya, kamu saya cerai begitu. Ya, sarih juga ini, jatuh seketika itu talaknya bersama istrinya. Wala, nanti ada lain keterangan ini insyaallah. Wa ammal kinayatu fala yaqa'u bihat talaku. Adapun kata-kata kinayah, tidak jatuh dengan dia itu kata-kata kinayah oleh talak. Kenapa tidak jatuh? Illa bin niyati, kecuali kalau ada niat. Kalau tidak ada ya tidak begitu. Kalau qalan natiku bilabzi sharih, kalau umpama berkata orang yang mengucapkan lapas-lapas syarih, kalau berkata orang yang mengucapkan kata-kata syarih, lafaz syarih, lalu apa dia bilang itu, padahal dia mengatakan anti talikun atau zaujati talikun, itu dia bilang. Nah terus dia beralasan lam aruddat talaq, lam urid dit talaq urida, lam urid dit talaqa walam aqsudhu. Aku tidak bermaksud bercerai dan tidak aku berniat akan dia, tapi dia pakai kata-kata syarih. Ini bagaimana hukumnya? Wa innama aradtu ma'nan akhara. Hanya saja aku maksudkan di sini dengan kata-kata talak itu makna yang lain. La yusaddaqu qada'un. Tidak boleh dibenarkan pengakuannya. Alasannya itu tidak diterima, itu tetap ini wa yaqa'u talaquhu, jatuh talaknya walaupun diberasan tidak bermaksud itu bercerai, tidak ada niat saya bercerai, cuma saya sekedar ucapan doang begitu katanya, maka tetap hukumnya tidak diterima itu alasannya, itu tetap hukum talaknya itu jatuh. Walau qala natiku bil kinayati, kalau berkata orang yang mengucapkan kata-kata itu dengan memakai kata kinayah, lam anwit talaka, aku tidak berniat talak, tapi yang dipakai kata-kata itu adalah kata kinayah. Bal nawaitu ma'nan akhara, tapi aku niatkan makna yang lain. Yusaddaqu qada'un, dibenarkan pengakuannya itu. Wala yaqa'u talaquhu, dan tidak jatuh talaknya. Umpama orang mengatakan seperti tadi itu, halu ulek bikum halu, pendak dekat kumuli balengku begitu, ulek periri wah apa-apa begitu. Nah ini terus setelah lama dia suruh istrinya pulang. Kelai bindor tene kesepian tu bengku telehang bilang kalem, dibilang begitu. Ketawa bibuk nih, kan siang dupiran kau besiang begitu. Lebih suruh kulit lain, kunyuruh kemulian aku nyangkamu kena begitu. Dinarak niat ku besiang, aku cuma nyuruh kemulian doang. Deketin dinarak mongkang aku kulit bali tu. Ben ku tinduk mesa-mesa aku tu ben hujan ni dah kekalah. Kumtene tahu kita jelap kulit ni dengan itu. Itu alasannya dia tidak berniat untuk mencerai, maka ini diterima alasannya, dibenarkan itu pengakuannya itu. Wala yaqa'u talaquhu, dan tidak jatuh talaknya. Lihtimalil lafzi makna talaq wa ghairihi, karena boleh jadi kandungan
lapas itu makna talak, dan ada juga itu makna lapas itu makna yang lain. Walladhi yu'inul murada wan niyatu. Apa? Yu'ayyinu ya. Ayyana yu'ayyinu. Walladhi yu'ayyinul murada, dan yang membantu tujuannya itu adalah niat. Artinya seperti tadi itu tergantung dari niatnya, wal qasad, dan tujuannya. Wa hadza mazhabu Maliki, ini adalah menjadi mazhab Imam Maliki, wa Syafi'i, dan menjadi mazhab Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala alaihima. Apa jadi alasannya? Li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena alasannya adalah hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Indal Bukhari wa ghairihi. Ini hadis adalah menurut Imam Bukhari dan menurut imam yang lainnya. Wala An-Nabnatal Jawni lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anak perempuan Jawni dengan nina Amanar Jawn arantan, lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang membawa dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia sudah dikawini oleh Rasulullah, terus dibawakan Rasulullah itu si Jauhan, si bintul Jawni. Qala wadana minha, setelah Rasulullah dibawakan istrinya bintul Jawni itu, dana anha, Rasulullah mendekati daripadanya. Namanya suami istri begitu. Nah lalu itu bintul Jawni itu berkata, berkata bintul Jawni, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Ini kurang ajar ini perempuan. Rasulullah itu tidak dia sukai, terus berlindung dia kepada Allah karena tidak mau didekati oleh Rasulullah begitu. Faqala laha, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya, bagi itu si bintul Jawni, uzti bi'azimin ilhiki bi ahliki, kamu berlindung dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, berlindung dari aku begitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Kalau begitu, ilhiki bi ahliki, ya marsbur inten Allah oleh aning keluarga itu, hubungi keluarga kamu, cepat jelap-jelap angkat kaki dari sini, kan begitu. Nah ini dia memakai, Rasulullah tidak memakai kata sareh, tapi dia pakai di sini adalah kata-kata kinayah. Apakah jatuh talaknya ini si bintul Jawni ataukah tidak? Qala wa fi sahihaini. Nah ini contoh kinayah dulu yang tergantung dengan niat. Qala wa fi sahihaini, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan yang lain daripada Sahih Bukhari Muslim, fi hadisin, ada tersebut dalam satu hadis. Apa hadis itu? Khallafa Ka'b bin Malik lamma qila lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Khallafa Ka'b bin Malik, dia mengikuti, artinya setelah Rasulullah mengucapkan ilhiki kepada istrinya, Ka'b bin Malik itu juga mengatakan itu ilhiki kepada istrinya itu.
Qala lamma qila lahu, ketika orang berkata padanya, pada Ka'ab bin Malik, ini sudah diketahui dia oleh Rasulullah itu, dia mengucapkan kata-kata kinayah kepada istrinya, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengucapkan kata kinayah itu. Lalu disampaikan itu kabar. Apa isi kabar itu? Rasulullah SAW ya'muruka, Rasulullah SAW menyuruh engkau, hai Ka'ab bin Malik, begitu. Apa isi perintah Rasulullah itu? Anta tazila imra'ataka, bahwa kamu menjauhi istrimu, begitu. Faqala, berkata itu Ka'ab bin Malik, utallikuha ammaza af'alu, apakah aku harus mentalaknya ataukah apa yang harus kulakukan, begitu. Kalau aku disuruh mentalaknya, aku talak dia, tapi kalau enggak ya enggak, begitu. Qala, berkata orang yang menyampaikan itu, bal i'tazilha, tetapi jauhi dia, sekedar menjauhi dia. La tuqarribannaha, jangan kamu mendekati dia, jangan mendekati istrimu. Faqala li imratihi, maka berkata Ka'ab bagi istrinya, ilhiki bi ahliki, hubungin istrimu, ndak sampai jatuh jadinya itu. Qala afadal hadisani, memberi pemahaman dua hadis ini. Afadal hadisani, memberi pemahaman dua hadis ini. Anna hadhil labzata takunu talakan ma'al qasdi, bahwasanya ini lapas kinayah itu takunu talakan ma'al qasdi, jadilah dia lapas kinayah itu talak, menjatuhkan talak maksudnya di sini, tapi ma'al qasdi, beserta ada niat, begitu. Kalau ada niatnya, ini sekarang orang itu kebanyakan ini memang niat itu hanya Allah yang mengetahui dengan dirinya. Makanya nanti insya Allah ada pendapat di sini. Walaupun tidak ada niatnya, katanya jatuh dia. Wala takunu talakan ma'a adamihi, dan tidak ada talak, artinya tidak jatuh talak orang yang mengucapkan kata kinayah itu ma'a adamihi, beserta tidak adanya itu niat, tidak ada kasatnya untuk bercerai, maka maka talaknya tidak jatuh. Wa qad jara alaihi al-amalul ana, sesungguhnya berlaku kegiatan seperti ini, artinya perlakuan seperti ini sampai sekarang. Kinayah itu jatuh dengan tidak jatuhnya tergantung dari niat suami. Hai suja'a fil qanuni rakmu 25 rakam 25, yaitu nomor 25. Ini undang-undangan ini Mesir. Sanah 1929 Ilmadah Rabi'ah, pada pembahasan materi yang keempat daripada kanun. Ja'apil kanun tersebut datang di dalam kitab undang-undang Mesir, tapi ini pada nomor 25 tahun 1929 dalam maddah pembahasan materi yang keempat daripada itu kanun, yaitu masih tetap berlaku lapas kinayah tidak menjatuhkan talak terkecuali dengan apa? Dengan niat. Wala
kinayatut talaqi wa hiya tahtamilut talaqa wa hiya ma tahtamilut talaqa au gairahu. Yang namanya kinayah talak ialah kata-kata yang boleh jadi kandungan maknanya itu talak, boleh jadi juga kandungan maknanya selain daripada talak. Oleh kerana itu, la yaka'u bihat talaku illa bin niyati. Tidak jatuh dengan dia, dengan lafaz kinayah itu talak. Jatuh dengan dia itu lafaz kinayah talak. Illa bin niyati, kecuali dengan adanya niat, begitu. Ini insyaallah ini ada sampai dia. Ini menurut kesepakatan ulama, bahkan sudah diundang-undangkan dalam kitab undang-undang negara Mesir. Bahwa kata-kata kinayah itu tidak menjatuhkan talak kecuali bersama adanya niat, begitu. Tapi amma mazhabul ahnaf, adapun menurut mazhab Imam Hanafi, begitu. Amma mazhabul ahnaf, adapun menurut mazhab Imam Hanafi, fa innahu yara anna kinayatin talaqi yaka'u bihat talaku bin niyati wa annahu yaka'u biha aidan at-talaku bidalalatil hali, begitu. Fa innahu yara, maka bahwasanya dia Imam Hanafi itu berpendapat anna kinayatat talaqi, bahwasanya kinayah talak yaka'u bihat talaku bin niyati, jatuh dengan dia kinayah talak itu talak bin niyati, dengan adanya niat. Tapi wa annahu yaka'u biha aidan at-talaku, dan bahwasanya menurut Imam Hanafi itu jatuh dengan dia itu juga kinayah, jatuh talak dia, bukan dengan niat, tapi bidalalatil hali, dengan indikasi-indikasi situasi, walaupun dia tidak berniat. Misalnya dengan mama bilang jelun bersiapkan kesenina betul. Ini termasuk indikasi, indikator. Itu. Terus anten telakuin bersiang, terus bercerai dia dengan secara kinayah. Dia mengatakan wahalule wahalun balibi, begitu. Nah, kalau sudah ada indikasinya itu, walaupun tidak ada niat dia untuk bercerai, dia pakai kata-kata kinayah, menurut Imam Hanafi jatuh talak orang itu. Kamu tahu yang temula bilang jalun besia tu, lei besia, dan tengah galeng besia, baris ke kelam besia yang malik tu. Terus antena tu telakuin si seninan besiang le supaya waktu dan suruh mas belum. Jadi wah matam bitin maka berlaku ini bilang begitu. Kalau begitu ini hukum talaknya itu jatuh menurut Imam Hanafi. Walam ya'khudil qanuna, dan dia tidak mengambil undang-undang yang ada di Mesir itu. Imam Hanafi tidak mengambil itu undang-undang. Di mazhabil ahnafi, dengan mazhab Imam Hanafi. Wa fil iktifa bidalalatil hali, dan ini menurut mazhab Imam Hanafi merasa cukup jatuh talaknya orang itu bidalalatil hali, dengan indikasi-indikasi situasi. Qala bal ishtarata ayyan wal mutallaq bil kinayati talak, tetapi dia juga mensyaratkan juga bahwasanya yang
ditalak itu bahwasanya orang yang ditalak dengan make kinayah itu hukumnya talak juga. Artinya leite besok ketika tono Imam Hanafi ini mensyaratkan orang yang bercerai dengan kinayah itu ada niat. Tetapi di ketika yang lain Imam Hanafi itu tidak mensyaratkan orang yang bercerai dengan kinayah itu dengan niat, tetapi cukup dengan indikator-indikatornya begitu. Wala hal tahrimul mar'ati yaqa'u talakan wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Nanti keterangan selebihnya tolong dibaca itu nanti kitab Bidayatul Mujtahid, lebih luas, lebih lugas penjelasannya mengenai talak kinayah dengan talak sarih. Namun keterangan di sini sudah insya Allah cukuplah kita pakai jadi bahan untuk memvonis satu hukum yang terjadi antara suami istri, apakah dia terhitung kinayah kata-katanya itu atau terhitung sarih. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Selanjutnya mesti